Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Fikayo Tomori yang sebelumnya menjadi target utama Juventus tampaknya kini tidak lagi menjadi prioritas bagi Bianconeri. Dengan keinginan Juventus untuk memperkuat pertahanan mereka, klub tersebut mungkin akan mengalihkan perhatian mereka ke bek Newcastle United, lihat Kelly. Setelah periode duduk di bangku cadangan di bawah Paulo Fonseca, rumor mengenai kemungkinan kepindahan Tomori semakin menguat. Namun sejak kedatangan Sergio Conceição sebagai pelatih, Fikayo Tomori telah kembali tampil sebagai pemain inti dan menunjukkan performa yang baik, memainkan setiap pertandingan dan terlihat bahagia di klub. Rumor yang mengaitkannya dengan transfer senilai 30 juta euro ke Juventus telah membuat para penggemar AC Milan merasa frustasi, terutama setelah Pierre Kalulu melakukan langkah serupa ke Juventus yang lebih menguntungkan bagi Bianconeri dibandingkan dengan AC Milan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio dan Daniel Longo, Juventus kini mempertimbangkan untuk beralih ke Liot Kelly sebagai alternatif. Keengganan Tomori untuk pindah telah memaksa Juventus untuk mengevaluasi kembali situasi mereka. Newcastle United dilaporkan terbuka untuk menjual Kelly dengan harga awal yang dipasang sebesar 30 juta euro. Namun ada kemungkinan transfer dapat diselesaikan dengan harga sekitar 15 juta euro yang tentunya lebih murah dibandingkan dengan merekrut Fikayo Tomori. AC Milan mengalami kekalahan 2-0 dari Juventus dan hasil buruk ini membuat I Rossoneri harus segera berbenah. Dalam edisi Korea della Sera pagi ini, dilaporkan bahwa pelatih AC Milan Sergio Conceição sangat marah setelah pertandingan tersebut. Ia mengakui kepada orang terdekatnya bahwa ia tidak pernah melatih tim dengan karakter yang sangat rendah dan mencemaskan kurangnya keinginan tim untuk menang. Penilaian ini menunjukkan bahwa Sergio Conceição merasa ada masalah mendasar dalam motivasi dan semangat juang para pemainnya. Bahkan setelah kekalahan tersebut, Conceição langsung mengadakan sesi latihan di Milanello, di mana ia menekankan pentingnya para pemain untuk menghadapi tanggung jawab mereka sebagai wakil dari klub yang memiliki sejarah panjang. Dalam komentar pasca pertandingan, ia mempertanyakan rasa lapar tim untuk meraih kemenangan, menegaskan bahwa kelelahan bukanlah alasan yang dapat diterima. Para pemain memiliki semua yang mereka butuhkan untuk pulih dari pertandingan sebelumnya. Kami perlu memiliki lemari es kosong di rumah agar lebih lapar, ungkap Conceição. Hal ini menandakan bahwa ia mengharapkan lebih dari timnya dalam hal komitmen dan semangat bertanding. Kekalahan dari Juventus menjadi sinyal peringatan bagi AC Milan yang kini harus berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka di Liga. Dengan tekanan untuk meraih tempat di Liga Champions, tim harus segera menemukan cara untuk meningkatkan performa mereka. Sergio Conceição jelas memiliki visi yang kuat dan tidak ragu untuk menyuarakan keprihatinannya, yang menunjukkan bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan Milan ke jalur kemenangan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Galatasaray telah melakukan kontak awal dengan AC Milan terkait minat mereka terhadap bek kanan Brazil Emerson Royal. Sementara itu, Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa West Ham United dan Bournemouth juga menunjukkan ketertarikan pada Noah Okafor. Galatasaray telah mendekati Milan untuk membahas kemungkinan transfer Emerson Royal. AC Milan sendiri sebelumnya hampir mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City, tetapi situasi ini menjadi lebih rumit mengingat kontrak kapten mereka Davide Calabria akan berakhir pada bulan Juni. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Milan akan bersedia menjual Emerson hanya 6 bulan setelah mengontraknya dari Tottenham Hotspur? Di sisi lain, AC Milan sedang mempersiapkan perubahan di lini serang mereka dan menunggu tawaran untuk Noah Okafor. Pemain internasional Swiss ini sebelumnya mengalami masalah cedera yang menghalangi kepindahannya ke RB Leipzig awal bulan ini. Menurut laporan Gazzetta, West Ham dan Bournemouth termasuk di antara klub-klub Liga Premier Inggris yang tertarik untuk merekrut Okafor.
pemain berusia 24 tahun ini tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari rencana Milan, terutama di tengah pembicaraan mereka untuk mendatangkan Joao Felix dari Chelsea. Klub Serie A AC Milan nampaknya sudah move on dari Marcus Rashford. Rossoneri kini dilaporkan meminati jasa dua pemain MU lainnya. Beberapa hari terakhir, Milan memang ramai dikaitkan dengan Rashford. Rossoneri sangat tertarik menjadikan winger 27 tahun itu bagian dari tim mereka. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Milan menyerah mengejar sang pemain karena gaji Rashford terlalu tinggi dan MU enggan mengcover sebagian besar gaji pemain dalam skema peminjaman. Media Spanyol melaporkan bahwa AC Milan kini punya target transfer lain untuk memperkuat lini serang mereka, di mana kini mereka melirik penyerang Manchester United lainnya. Menurut laporan tersebut, AC Milan saat ini mengalihkan perhatian mereka kepada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Kedua striker muda Manchester United ini menarik perhatian Sergio Conceição karena keduanya pernah berkarir cukup lama di Italia. Alhasil dua penyerang muda ini dianggap tidak akan terlalu kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Italia, sehingga mereka bisa memberikan dampak besar untuk lini serang Rossoneri. Laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Zirkzee atau Højlund ke AC Milan ini berpotensi jadi kenyataan. Manchester United dikabarkan siap melepaskan salah satu dari kedua pemain ini, namun dengan harga yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun MU harus menemukan pengganti sang pemain terlebih dulu sebelum mereka mau melepaskan Højlund atau Zirkzee ke San Siro. Khusus untuk transfer Zirkzee, AC Milan diyakini punya rival yang berat di Italia, sebab Juventus dikabarkan masih penasaran dengan sang striker dan mereka ingin mencoba merekrutnya sebelum bursa transfer ditutup. Legenda AC Milan Paolo Maldini memberikan penghormatan yang bermakna kepada Theo Hernandez setelah bek kiri tersebut memecahkan rekor pribadinya di klub dengan mencetak gol ke-30 dalam seragam Rossoneri saat kemenangan 2-1 atas Como pada Rabu dini hari kemarin. Theo Hernandez berhasil melampaui rekor Maldini yang sebelumnya mencatat 29 gol sebagai bek paling produktif dalam sejarah Milan. Setelah Theo Hernandez menyatakan bahwa mengalahkan idolanya dalam buku rekor adalah pengalaman emosional, Maldini mengirimkan kaos bernomor 3 yang ditandatangani dengan dedikasi khusus. Dalam pesan tersebut, Maldini menulis, "Untuk Theo, ahli waris sah saya, aku mencintaimu." Penghormatan ini menunjukkan rasa paling menghormati antara generasi pemain, di mana Maldini mengakui kontribusi luar biasa Theo Hernandez untuk tim. Theo Hernandez dengan bangga membagikan momen spesial ini di Instagram Stories-nya, menampilkan kaos yang juga menandai ulang tahun ke-125 berdirinya AC Milan. Ini bukan hanya sekedar pencapaian pribadi bagi Theo, tetapi juga merupakan momen bersejarah bagi klub yang telah melahirkan banyak talenta hebat sepanjang sejarahnya. Dengan rekor baru ini, Theo Hernandez tidak hanya menegaskan posisinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia, tetapi juga mengukuhkan warisan yang ditinggalkan oleh Maldini yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kualitas dan dedikasi di AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.